warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati Rizky Nirwana SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kereaktifan reaksi senyawa organik, dan yang terhormat juga kepada teman-teman sejawat kelas saya yang saya banggakan. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali walaupun di media virtual seperti ini dalam pembelajaran kereaktifan reaksi senyawa organik dengan topik aldehid dan keton. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama ada Mbak Mutmainah, kedua saya sendiri Raudatul Jannah, dan yang ketiga ada Mbak Risa Nurfitri Firdaus. Nah, pada materi kali ini ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tata nama aldehid dan keton, kemudian ada kereaktifan aldehid dan keton, kemudian yang ketiga kita akan membahas reaksi adisi nukleofilik. Nah, untuk subtema yang pertama akan saya sendiri yang akan membahasnya mengenai tata nama aldehid dan keton. Oke, sebelum kita ke tata nama aldehid dan keton, kita harus tahu apa sih itu aldehid dan apa itu senyawa keton. Nah, aldehid sendiri itu merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Nah, gugus karbonil itu apa? Gugus karbonil yaitu gugus C di mana dia berikatan dengan O. Gugus tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Jadi, kalau gugus aldehid itu dia selalu berada di ujung rantainya. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu RCOH, di mana R itu adalah rantai yang nanti akan berikatan dengan si gugus aldehid ini. Nah, untuk rumus molekulnya yaitu CnH2nO, di mana N itu adalah jumlah C-nya nanti dan untuk jumlahannya itu adalah 2 kali jumlah C-nya sesuai dengan rumusnya. Nah, gugus fungsinya sendiri yaitu yang sudah saya jelaskan tadi yaitu CHO. Lanjut, Mbak. Kemudian kita ke pengertian keton. Nah, keton ini merupakan saudaranya aldehid karena dia memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO. Akan tetapi, keton sendiri itu merupakan senyawa organik yang mempunyai gugus karbonil. Nah, gugus karbonil tadi kan sudah dijelaskan yaitu C rangkap O. Dan dia itu terikat pada 2 gugus alkil atau 2 gugus aril atau sebuah alkil dan sebuah aril. Nah, alkil dan aril itu sama, yang R ini, R dan R aksen itu disebut sebagai alkil dan aril. Seperti itu. Jadi bedanya kalau aldehid itu kan tadi diakhiri dengan hidrogen. Nah, kalau ini itu berikatan dengan rantai lain. Jadi ada 2 alkil yang berikatan dengan gugus karbonil. Nah, untuk rumusnya, jadi karena dia berikatan dengan sebuah alkil, berarti dia diakhiri oleh rantai lagi. Jadi rumusnya RCOR, di mana R itu merupakan rantai karbon yang berikatan dengan gugus karbonilnya. Rumus molekulnya sama seperti aldehid tadi, yaitu CnH2nO, dan untuk gugus fungsinya karena hanya itu copot gitu ya kan, digantikan dengan rantai lain, berarti gugus fungsinya menjadi C berikatan dengan O saja. Lanjut, Mbak. Nah, langsung saja yang pertama ini adalah tata nama aldehid, di mana tata nama itu kan ada 2 ya, ada IUPAC dan juga ada trivial. Dimana kalau menurut sistem IUPAC-nya itu nama aldehid itu kan diturunkan dari nama alkana. Akan tetapi kalau di aldehid itu nanti belakangnya kan kalau alkana kan A, tapi kalau aldehid itu diganti al. Karena itu diganti al itu, makanya aldehid itu juga sering disebut sebagai alkanal. Nah, tata nama pada aldehid itu sama dengan tata nama pada alkohol. Rantai terpanjang itu harus mengandung gugus aldehid. Jadi untuk menentukan rantai terpanjangnya itu ya gugus aldehidnya itu juga harus ikut. Nah, ini sudah saya rangkum dengan sesingkat mungkin. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan rantai induknya. Nah, rantai induknya itu yang seperti apa? Jadi rantai C terpanjang yang mengandung gugus fungsi aldehid. Dan cabang alkil itu cabang ya, cabang maksudnya nanti kan biasanya kalau di rantai karbon itu ada yang bercabang gitu. Nah, cabang alkilnya itu diberikan nomor dari gugus aldehid. Jadi gugus aldehid itu ada selalu
maksudnya dia tuh selalu menjadi yang nomor satu gitu, C yang nomor satu. Jadi kalau mau ngitung rantai terpanjang itu selalu dimulai dari gugus aldehidnya dulu gitu. Lanjut Mbak. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh. Yang pertama ada butanal. Nah, butanal ini kan berawal kalau di alkana kan butana berarti C-nya jumlahnya 4. Nah, untuk menghitungnya sendiri itu C yang nomor satu adalah C yang berada pada gugus aldehid. Nah, berarti C-nya ini dari sini C1, CH2, CH2, CH2. Berarti nomor satunya itu dari yang gugus aldehid. 1, 2, 3, 4. Karena dia rantainya ada 4 dan alkana yang 4 itu adalah butana, karena ini ada aldehid, tinggal belakangnya diganti al menjadi butanal. Kemudian yang contoh kedua juga sama. Kita hitung dulu cari rantai terpanjangnya. Yang nomor satu yaitu dari yang dari C yang gugus aldehid. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu rantai terpanjangnya adalah 5. Kemudian ada sebuah cabang alkil di nomor 3. Dan cabangnya ada 1, yaitu berarti dia adalah metil. Maka namanya menjadi 3-metil pentanal. Sama juga dengan yang contoh ketiga. Di sini ada C rantai induknya yang terpanjang itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia ada cabang, yaitu cabangnya berupa klorida di C nomor 4, sehingga namanya 4-fluoropentanal. Jangan lupa ya, belakangnya karena aldehid diganti oleh al. Kemudian di sini ada sedikit soal. Di sini ada nama senyawa tersebut adalah, berarti kita harus hitung dulu rantai terpanjangnya dari yang paling ujung sini yang aldehid 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terpanjang itu kan ada 5 dan memiliki cabang di nomor 4. Berarti karena cabangnya 1 berarti dia metil, berarti namanya ini adalah 4-metil pentanal. Seperti itu. Nanti yang mungkin ada yang mau jawab bisa dijawab di diskusi di WA. Lanjut Mbak. Nah, untuk tata nama trivialnya sendiri atau maksudnya bahasa asingnya itu yang tidak lazim seperti itu ya. Ini itu sedikit ada hafalan. Berarti kalau C-nya 1 atau metanal itu berarti disebut formaldehid. Kemudian kalau C-nya 2 atau etanal berarti dia nama trivialnya asetaldehid dan seterusnya. Bisa kalian cari yang lebih lengkap lagi. Ini saya kasih contoh sampai rantai C sebanyak 6 atau heksanal, yaitu namanya kaproaldehid. Seperti itu. Nanti bisa dibaca dan dihafalkan sendiri ya teman-teman. Lanjut Mbak. Nah, untuk selanjutnya ini adalah tata nama untuk keton, tidak jauh berbeda. Yang pertama, menurut sistem IUPAC diturunkan dari nama alkana, tetap diturunkan dari nama alkana, yaitu dengan mengganti akhiran A menjadi on. Jadi kan awalnya itu kayak metana, karena diubah belakangnya on menjadi metanon gitu ya kalau keton. Tapi kalau di alkana itu C yang paling ini ya, maksudnya yang karena dia C-nya harus di tengah, berarti dia biasanya itu C yang maksudnya rantai paling pendeknya itu propanon, etanon sama metanon itu nggak ada. Seperti itu. Nah, oleh karena itu keton secara umum itu disebut golongan alkanon. Penomoran rantai karbon induk diberikan kepada atom karbon yang terdekat dengan gugus karbonil. Dengan kata lain, atom karbon pada gugus karbonil diambil nomor terendahnya. Jadi kalau tadi aldehid itu harus selalu nomor 1, kalau yang keton ini dia harus memiliki nomor yang paling rendah. Jadi kira-kira tuh kita memulai dari C yang dekat dengan gugus keton ini. Nah, ini secara singkatnya, rantai induk adalah rantai C terpanjang yang mengandung gugus fungsi keton. Jadi gugus fungsinya itu harus selalu ikut di rantai induknya. Dan untuk cabang alkil diberi dari nomor C yang terdekat dengan gugus karbonil. Lanjut Mbak. Nah, untuk nama trivialnya karena ini tidak terlalu berbeda, maksudnya penamaannya tidak sebeda aldehid. Kalau aldehid itu kan emang ada namanya sendiri. Kalau
Di keton itu ada ketentuannya juga. Kalau untuk nama trivial itu kedua gugus alkil atau aril yang terikat pada gugus karbonil disebutkan lebih dahulu menurut alfabet, kemudian diikuti dengan kata keton. Jadi nanti itu kalau di nama trivial kan ada gugus ketonnya di tengah. Nah itu dibagi dulu, ada yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Jadi batas tengahnya itu si gugus ketonnya. Lanjut Mbak ke contohnya, nanti biar saya jelaskan di contohnya. Nah seperti yang pertama. Nah kan saya bilang tadi kan karena keton itu gugus karbonilnya selalu di tengah, jadi dia itu rantai terpendeknya itu adalah propanon. Secara IUPAC ya, secara IUPAC kan tadi itu kan merupakan turunan dari alkana di mana di belakangnya diganti on. Karena ini C-nya ada 3, menurut alkana itu kan berarti propana, karena ini keton membawa gugus keton berarti dia adalah propanon. Nah maksud saya yang tadi yang trivial dipisah di tengah di gugus karbonilnya, dan di sebelah sini itu kan ada satu cabang di mana ketika rantai C itu satu kan berarti dia kan metana, karena ini alkil berarti dia disebut metil ya kan, disebut metil karena ada 2 berarti namanya dimetil keton gitu, karena dia kan sama kan. Oke, kita lanjut ke yang kedua ini biar ada pandangan lagi gimana cara penamaan trivialnya. Yang pertama kita kasih nama untuk yang IUPAC dulu. Nah tadi kan ketentuan yang pertama harus dihitung dari yang dekat dengan gugus kan, yang dekat dengan gugus karbonilnya atau gugus ketonnya. Nah berarti yang paling dekat itu dari sebelah kiri, dari C sebelah kiri, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau menurut IUPAC karena dia gugus ketonnya ada di C nomor 2 sehingga namanya 2-butanon karena rantainya ada 4C. Nah untuk trivialnya seperti apa? Yang seperti saya sudah jelaskan tadi, dipisah dulu di bagian gugus karbonilnya ke gugus ketonnya. Kemudian kita lihat, oh di sebelah sini ada 2, ada di sebelah kanan ada 2C. Kalau 2C berarti dia kan etana. Sedangkan kalau di sebelah kirinya itu ada 1C berarti dia metana. Nah karena dia berupa alkil atau aril berarti akhirannya itu diganti il gitu. Yang ini berarti jadi etil dan yang sebelah sini itu jadi metil. Nah dan untuk penamaan trivial itu kan harus diurutkan sesuai dengan alfabetnya. Berarti karena etil dan metil itu secara alfabet duluan etil, berarti namanya adalah etil metil keton dan akhirnya diakhiri keton. Seperti itu. Dan contoh ketiga juga sama. Tinggal kalau untuk yang IUPAC karena ini dari kanan dan kiri sama, posisi C-nya berada di C nomor 3, ya udah berarti terserah mau dari kanan mau dari kiri itu juga boleh penomorannya. Untuk trivialnya tinggal dibagi di tengah ini, kemudian sama-sama C-nya sama-sama 2, berarti sama-sama etil, ya udah etilnya ada 2 sehingga namanya dietil keton. Sama juga yang untuk ini karena dia siklo atau rantai siklik, makanya namanya menjadi siklo. Sikliknya ada C6 sehingga secara IUPAC itu namanya sikloheksanon. Nah untuk yang trivial ketika membentuk siklik kayak gini namanya itu sama dengan IUPAC-nya. Dan kalau ini kan maksudnya kalau siklik itu penomorannya dari sisi manapun itu sama, dari sini dari atas yang deket sini juga sama, sehingga di sini itu tidak ada penomoran sama kayak yang propanon tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk contoh tata nama dan pengertian aldehid. Oke teman-teman, nanti ini bisa dicari ya. Nanti saya akan tanyakan pada saat diskusi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Risa. Monggo Mbak Risa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rauda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaktifan aldehid dan keton. Nah, bagaimana sih reaktifan aldehid dan keton? Nah, reaktifan ya, aldehida ini lebih reaktif daripada keton. Hal itu terlihat dari sifat reduktor yang kuat yang dimiliki oleh aldehida. Nah, keton itu apa sih? Nah, keton itu merupakan reduktor yang sangat lemah. Keton tidak dapat dioksidasi dengan oksidator lemah seperti reaksi Fehling dan reaksi Tollens. Jika keton dioksidasi paksa, maka keton ini akan pecah menjadi 2 macam asam karboksilat dan jumlah atom C-nya masing-masing lebih sedikit daripada keton semula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat senyawa di dalam aldehid dan keton.
Yang pertama bisa dilihat dari wujudnya. Pada tes standar, metanol berwujud gas yang baunya ini tidak enak. Lalu yang kedua, suku-suku lain berwujud cair dan makin panjang rantai karbon, maka baunya makin harum seperti wanginya buah. Lalu yang ketiga, sifat keton ini hampir mirip dengan aldehida untuk molekul yang bersesuaian. Selanjutnya jika dilihat dari titik didih dan titik leleh, aldehida dan keton ini mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah dibandingkan alkohol yang jumlah atom C-nya sama. Hal itu karena tidak adanya ikatan hidrogen di dalam aldehida dan keton ini. Nah, selanjutnya jika dilihat dari kelarutannya, kelarutan aldehida dan keton yang memiliki Mr rendah dalam air hampir sama dengan kelarutan dalam alkohol. Mengapa? Karena aldehida dan keton ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari alkohol. Lalu, jika dilihat dari daya hantar listriknya, aldehida dan keton ini merupakan senyawa yang non-elektrolit, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, selanjutnya jika dilihat dari ikatannya, aldehida dan keton ini tidak mengandung atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Mutmainah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risa. Nah, selanjutnya yaitu reaksi adisi nukleofilik. Reaksi adisi nukleofilik yaitu reaksi adisi terhadap senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap 2 atau 3 yang kekurangan elektron atau elektrofilik dengan suatu nukleofil. Mekanisme reaksinya ada dua. Yang pertama yaitu jika reagen merupakan nukleofil kuat, adisi berlangsung tanpa katalis. Yang kedua yaitu jika reagen bukan nukleofil kuat, adisi memerlukan katalis asam. Nah, jenis reaksinya yang pertama yaitu reaksi dengan air. Air dapat mengadisi suatu gugus karbonil untuk membentuk suatu 1,1 diol yang disebut gemdiol atau hidat. Reaksi itu reversibel dan biasanya kesetimbangan terletak pada sisi karbonil. Nah, di sini air akan mengadisi senyawa karbonil sehingga diperoleh senyawa hidrat. Kemudian, seperti contohnya, aseton yang direaksikan dengan H2O menghasilkan aseton hidrat, dan formaldehid direaksikan dengan air menghasilkan formaldehid hidrat. Yang kedua yaitu reaksi dengan alkohol. Keton atau aldehid bereaksi secara reversibel dengan alkohol dengan kehadiran katalis asam menghasilkan ketal atau asetal. Di sini keton direaksikan dengan 2R aksen OH akan membentuk asetal. Kita gunakan asam sehingga reaksi lebih terdorong ke kanan. Lanjut, Mbak. Yang ketiga yaitu reaksi hidrogen sianida. Aldehid dan keton-keton tidak mengalami rintangan ruang bereaksi dengan HCN menghasilkan cyanohydrin. Di sini hidrogen akan bereaksi dengan O dan Cn sehingga didapatkan hasilnya yaitu mandelonitril. Pembentukan cyanohydrin sangat berguna karena dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk reaksi lainnya. Lanjut, Mbak. Yang selanjutnya yaitu reaksi Regensia-Grignard.
Reaksi ini, yaitu dengan keton atau aldehid, akan menghasilkan suatu alkohol. Yaitu di sini ada karbonil yang direaksikan dengan RMGX menghasilkan alkohol yang dibantu oleh asam. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.